Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, baru-baru ini kan rilis sebuah film horor terbaru yang berjudul Jai Langkung Sandekala. Tapi pada episode kali ini kita tidak membicarakan mengenai filmnya, tapi kita membicarakan mengenai Jai Langkung benerannya. Nah, Oh, sekarang tapi saya nggak sendirian karena saya orangnya penakut. Jadi saya bawa teman-teman nih. Nah, pertama ada teman kongkol kita nih, ya Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? hai hai hai, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore deh pokoknya semuanya ya. Nah, Dimanapun kalian berada. kita nggak janjian nih banyakan item nih ya, kecuali Iya, kita semua hitam loh. kecuali teman koko yang berikutnya nih, Mas Gugus nih. Kenapa nggak pakai hitam, Mas Gugus? Cie. Halo Mas Gugus. Saya aliansi kaos merah. Aliansi Kasper. Aliansi Kasper. Kayak ini ada tanda-tanda tertentu nih. Sehat Mas Gugus. Sehat, sehat. Puji Tuhan Nah, sehat. gitu hanya. Nah, kita nih sekarang Mas Gugus, Mbak Ami nih, kita nih nggak hanya bertiga aja nih, tapi kita udah kedatangan praktisi paranormal nih, untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai Jai Langkung nih. Mas, ada Ko Frans Wiguna. Apa kabar Ko Frans? Baik, baik. Ya, Sehat ya. Nah, sehat. ini nih, Ko Frans nih. Kan baru-baru ini kan keluar nih mengenai Jaya Langkung Sandekala. Tapi sebelum-sebelumnya kan film-film tentang Jaya Langkung banyak ya kalau Ko Frans tahu ya istilahnya Ya, kan, banyak, banyak. di TV lah, di seri lah, ataupun film-film layar lebar nih. Nah, saya mau ngomong-ngomong dikit mengenai Jaya Langkung boleh nih, Ko Frans nih. Boleh, boleh. Bahkan. Hmm. Ah, boleh tahu gak Ko Frans, kira-kira itu sebenarnya Jaya Langkung itu apaan sih? Kalau menurut saya itu jalangkung itu adalah suatu proses mediumisasi makhluk dari dimensi lain itu melalui benda mati. Kalau mediumisasi ke makhluk hidup kayak manusia itu kan namanya kesurupan ya. Tapi kalau jalangkung itu sendiri dia itu ke benda mati kayak ke papan hija atau enggak ke jalangkung yang bentuknya dari batok kelapa itu yang tradisional dari Indonesia. Nah, itu dia mediumisasinya itu spiritnya itu dia masuk ke benda mati. Jadi itu prosesnya gitu. Itu dari saya sebutnya makhluk dunia lain lah, atau enggak makhluk astral atau enggak makhluk dari dimensi lain. Nah, kalau sebenarnya itu kalau dari sejarahnya gimana tuh? Maksudnya apakah emang udah dari dulu-dulu misalnya, atau kan sempat-sempat dengar kan apakah ini dari Tiongkok, ataupun sebenarnya itu memang udah ada setiap, kita ngomong itu setiap wilayah, setiap negara itu pasti ada gitu. Gimana itu? Pasti ada. Makanya kan kalau di luar negeri kan ada papan hija ya. Hmm, hmm, Sedangkan kalau kita telusuri sejarahnya memang nggak jelas ini tahunnya persisnya berapa, kapan ada. Tapi kalau dulu kan ada kepercayaan pagan, Wiccan, hmm. ada kepercayaan juga animisme, dinamisme kan. Jadi itu suatu suatu bentuk proses komunikasi ke dunia lain gitu loh. Jadi orang mempercayai kalau dulu ada misalnya ada roh nenek moyang atau roh dewa-dewa seperti itu. Jadi mereka tuh pakai seperti itu. Jadi salah satu contohnya kayak mereka itu pakai pendulum atau rune stones atau segala macam yang pakai mediumisasi benda mati itu ya itu sama seperti jalangkung, tapi setiap negara atau setiap budaya itu berbeda-beda mediumnya. Jadi kalau ada negara yang kayak pakai pendulum itu sama Hmm, juga, hmm. ada yang pakai papan huija. Nah, kalau kita kan pakai yang batok kelapa atau nggak pakai keranjang kayak gitu ya. Nah, ada yang pakai bambu. Banyak-banyak macam lah dari setiap masing-masing negara pasti ada bentuk komunikasi ke dunia lain itu. Jadi Oke. udah lama sekali gitu. Hmm. Oke, kalau kata-kata jelangkung sendiri itu memang dari Indonesia atau sebenarnya dia serapan dari negara lain nggak sih? Kalau dari kata-kata jelangkung sendiri itu. Kalau jelangkung itu saya kurang tahu ya asalnya. Eh, Kata-katanya itu dari mana ya? Nggak pernah saya riset langsung ya, tapi istilahnya ya mungkin asli dari Indonesia atau nggak mungkin dari negara tetangga juga saya kurang kurang tahu sih. Hmm.
Kalau soal kata-kata etimologinya sih saya kurang tahu dari mana gitu loh. Tapi secara ininya sama ya, maksudnya secara ritual atau aktivitas dari mediumisasinya tuh maksudnya kayak ya seperti Oija gitu ya. Iya, dia ada taraf itu pemanggilan ya. Ada taraf pemanggilan. Habis itu dia masuk ke taraf sesi tanya jawab, komunikasi, habis itu sesi selamat tinggal. Jadi dia ada 3 tahap itu, prosesnya selalu sama, itu aja intinya 3 itu. Gimana? Jadi ada tahap panggil. Ya, tahap pemanggilan. Pemanggilan itu kan ada introduksi ya, introduksi. Jadi spiritnya mengenalkan siapa gitu. Terus taraf komunikasi. Terus ketiga itu taraf ya kita say goodbye gitu loh. Jadi dia meninggalkan mediumnya itu sendiri. Gitu. Jadi ada 3 tahapan itu. Jadi dari setiap budaya atau negara itu sama aja itu 3 tahap itu. Kalau medianya sendiri setiap budaya itu sama nggak? Maksudnya setiap daerah itu sama apa ada media lain gitu? Yang kan kalau kita tahu kan Jalangkung itu kan pakai yang batok kelapa gitu kan, terus yang dibungkus gitu kan. Itu apakah semua? Nah sebenarnya gini loh. Sebenarnya untuk mediumisasi untuk Jalangkung tuh banyak sekali medianya. Jadi kalau misalkan Mbak lihat saat ini yang lagi ngetren mungkin yang kayak Ivan Gunawan kayak tiara bayi gitu ya, bayi boneka gitu kan. Itu bisa dibilang semacam mediumisasi ala-ala Jelangkung juga itu. Jadi semuanya itu bisa jadi media, dari boneka, batu kristal, kelapa, sapu, bangku pun bisa gitu. Bangku pun bisa gitu loh. Bangku bisa. Jadi semua benda yang bisa yang tadinya benda mati bisa bergerak, itu berarti udah spiritnya udah masuk ke benda mati tersebut, itu udah bisa dibilang ya Jalangkung juga gitu loh. Nah terus kalau misalnya apa yang terjadi gitu pas permainan Jalangkung itu sih yang biasanya terjadi gitu kok? Biasanya yang terjadi sih kalau kita dari pihak manusia kan karena rasa taunya ingin besar ya, sangat besar ya. Ya biasanya nanya-nanya dari yang paling banyak umum general sih pertanyaannya namanya siapa, meninggalnya karena apa, atau nggak ada juga yang tanya tentang permasalahan pribadinya gimana, terus ada juga yang nanya, kalau iseng tuh paling sering di Indonesia tuh nanya nomor togel gitu. Itu paling sering seperti itu. Berarti Jalangkung itu sebenarnya lebih ke makhluk apa ya, maksudnya dia tuh kayak makhluk penasaran, arwah penasaran, atau kayak jin gitu atau setan gitu, karena kan dia kayaknya entitas yang berbeda tuh yang masuk ke Jalangkung itu sendiri, atau memang dua-duanya bisa? Kalau saya bilang, saya sebut itu dengan makhluk yang ada di dimensi lain ya. Dimensi lain. Karena untuk Jalangkung itu sendiri kalau versi saya sih itu yang asli itu kita tidak boleh disentuh, tidak boleh ada disentuh tangan manusia. Kalau pendulum kan ada tangan manusia. Kalau misalkan Jalangkung itu kadang dipegang kan, ada orang yang megang, misal 3 atau 4 orang megang. Nah itu kan bisa digerak kayak papan huija itu pakai jari digoyang-goyangin, itu kan kadang kita yang goyangin gitu. Tapi kalau Jalangkung dari versi saya tuh, saya pengennya itu Jalangkung itu dia yang menggerakkan benda itu sendiri, kayak itu entah itu boneka, entah itu pendulum, dia bergerak sendiri. Dan itu caranya berkomunikasi. Jadi tidak ada sentuhan manusia sama sekali. Jadi saya bilang itu adalah makhluk dimensi lain ya. Jadi kalau untuk orang bilang jin, setan atau segala macam ya, saya bilang sih karena saya mempelajari hal ini ya kurang bisa percaya, karena segala sesuatunya tuh kita harus ada pembuktiannya, dan terkadang prosesnya itu bisa ketangkap kamera juga gitu loh. Jadi itu makhluk dimensi lain lah saya sebutnya. Bukan jin, setan atau segala macam. Dia suatu entitas yang berada di dimensi lain, di dunia ini dimensi lain lah. Entah itu dimensi paralel, entah dimensi apa gitu loh. Jadi bukan yang tanda kutip itu dibilang itu roh, bukan. Dalam arti roh orang yang tadi itu penasaran segala macam itu. Bukan, karena untuk sampai detik ini untuk pembuktian ke arah situ, itu nggak ada sama sekali ya.
Misalnya kita tanya pakai papan hujah, ini namanya siapa? Contoh namanya Ronald, meninggal karena apa? Meninggal karena ketabrak. Itu kan kita nggak bisa buktikan. Jadi nggak bisa dibuktikan ini bener nggak sih? Yang namanya Ronald, umurnya sekian, tinggalnya di mana, matinya karena apa tuh itu nggak bisa dibuktikan. Gitu loh. Jadi itu bukan pembuktian sama sekali. Gitu bisa. Jadi saya lebih anggap itu adalah suatu makhluk di dimensi lain aja gitu loh. Jadi itu bukan arwah, karena itu untuk arwah itu sendiri ada pembuktian. Salah satu contoh gini, untuk proses mediumisasi untuk pemanggilan roh orang mati itu pun kalau di dalam dunia paranormal itu pembuktiannya kita harus membuktikan jadi ada suatu pertanyaan yang hanya diketahui oleh si pihak keluarga itu dan roh orang mati tersebut. Jadi misalnya tentang hak waris atau enggak password atau enggak pin handphone seperti itu. Jadi pembuktiannya harus ada seperti itu. Jadi agak ketat ya gitu loh. Jadi nggak bisa sekedar ini orang mati namanya misalnya Budi mati ketabrak mobil itu nggak bisa seperti itu. Waduh, nah tadi itu nyambung dari Kak Ami itu sebenarnya itu apa sih yang terjadi dalam arti pas prosesi Jailangkung itu dalam arti kan tadi kan sempat di sekilas ngomong pemanggilan. Nah pemanggilan itu biasanya itu apa yang diperlukan dan bagaimana tuh. Terus abis itu setelah itu kan proses abis pemanggil kan ada proses yang diinginkan oleh pemanggil. Terus berikutnya itu kan pemulangan. Nah itu boleh nggak kurang lebih itu ceritain? Maksudnya itu biasa. Biasanya itu ada energi ya, energi dari dimensi lain itu menyatu atau nggak masuk ke medium itu. Saya ambil contoh ya kayak batang sapu dikasih batok kelapa deh. Jadi untuk prosesnya itu pemanggilan itu terkadang kita butuh yang namanya mantra. Dan mantra itu kan dia bersifat kayak bersifat magnet ya. Dia menarik ya. Menarik. Jadi ketika energi itu ditarik, nah energi itu ditransfer ke benda tersebut. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau untuk bisa berkomunikasi, usahakan itu bendanya itu yang fleksibel atau enggak yang bisa bergerak gitu, atau enggak digerakin lah, biasanya seperti itu. Jadi itu energi lah, energi atau enggak gelombang gitu, yang masuk ke suatu benda gitu. Prosesnya seperti itu. Nah, mantranya itu sama. Berarti untuk setiap semua pemanggilan apa tergantung daripada tanda kutip sosok entitas itu. Nah, kalau untuk mantra itu sendiri, kalau untuk mantra-mantra yang dikenal lewat TV kayak sinetron, kalau bioskop itu sampai detik ini saya belum pernah lihat film yang memunculkan mantra pemanggilan spirit sesungguhnya. Tidak ada. Jadi kita kalau ada paranormal itu, mantra itu sebenarnya sesuatu hal yang secret ya, suatu hal yang benar bersifat rahasia, dan biasa kita ucapkan tuh bukan komat kamit keluar suara, tapi diucapkannya itu di dalam hati. Karena itu nggak ada yang, orang awam tuh tidak ada yang tahu itu mantranya apa sih bunyinya gitu. Nah kadang-kadang kalau saya kasih bocoran nih, itu mantranya itu ada yang pakai bahasa tertentu, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Arab. Mantranya seperti itu sih. Gitu. Oke, jadi nggak perlu ayo kita ucapkan bersama-sama. Maksudnya prosesinya nggak sampai seperlu gitu juga ya dalam arti ya. Seperti itu. Yang terpenting itu adalah tempat pemanggilannya, kalau saya bilang. Tempat atau fokus dari hatinya? Tempat. Jadi kalau bukan dari hati sih. Jadi ada tempat tertentu itu kalau misalkan kita panggil di siang hari, kita panggilnya di tengah pasar, itu nggak akan muncul loh. Nggak akan muncul. Tapi kalau kita misalnya datang ke suatu tempat yang sepi, yang diyakini angker, yang udah orang lihat cerita itu banyak penampakan atau segala macam, nah itu kemungkinan besar bisa gitu loh. Jadi tempat yang ada energi tertentu, atau bisa kita bilang angker lah kalau bahasa awamnya. Oh,
Terus kalau perihal mantra gitu, kalau misalnya kita ngikutin, kan misalnya kan orang lagi nyebut mantra gitu ya, terus kalau misalnya kita dengar atau kita ikutin tuh bisa langsung berfungsi nggak sih mantra itu gitu? Apakah hanya orang itu aja yang nyebutin terus dia berfungsi gitu mantranya gitu? Kalau untuk sekedar mantra saja sih, saya bilang enggak ya. Tapi kalau misalkan banyak kan paranormal tertentu dia selain membaca mantra, dia ada juga kayak dalam bentuk sesajen. Kayak ada sesajen gitu, kayak entah dia bakar dupa, dia kasih nasi tumpeng, kopi segala macam. Nah jadi nggak modal mantra aja gitu. Karena kalau dalam kasus sebenarnya itu dalam ritual pemanggilan Jalangkung tuh, kalau menurut pengalaman saya ya, selain mantra kita juga butuh suatu sesajen, karena kurang lebih kayak gini loh, kita manggil sesuatu apa iya ada yang mau secara gratisan, nggak ada timbal baliknya gitu loh. Nah, itu dia. Nah biasanya yang bermasalah itu adalah ketika yang gratisan itu loh. Jadi ada kan anak-anak muda iseng gitu ya, dia manggil modal mantra doang, nggak mau balik. Nah itu kenapa? Karena nggak ada timbal baliknya, nggak ada bakar sesajen, nggak ada apa. Nah nggak mau balik. Nah nanti diikutin deh sama spirit entitas itu, diisengin. Nah yang kasus terjadi biasanya itu kalau untuk orang pemula yang mau main-main sama Jalangkung. Jadi kasus jadi. Jadi harus izin terus dulu kalau ya. yang itu apa kok Lanjut. kalau yang kayak di film Jalangkung itu gimana tuh kira-kira gambarannya udah mirip atau udah benar atau gimana tuh? Udah nonton belum sih by the way film Jalangkung? Belum. Saya belum nonton. Belum menonton. Tapi yang dulu-dulu kan pernah ada tuh film Jalangkung yang dulu-dulu juga kan udah sempat itu saya pernah nonton premiernya tuh bareng-bareng Reza juga. Kalau saya bilang sih jauh lah ya dari kita praktek Jelangkung sebenarnya ya. Tapi Jauh lah. bisa seberbahaya itu gak sih? Dari tadi kan ngomong kan nih kalau main-main gak ada timbal balik kan, tadi kan soalnya kan prosesnya kan manggil datang ada proses yang diinginkan, tapi ngulangin itu nggak bisa, ataupun kita ngulangin itu ya istilahnya ya tadi itu nggak ada timbal balik. Sebenarnya itu bisa seberbahaya itu gak sih dalam arti? Kalau untuk berbahaya sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Karena ada beberapa klien saya yang main-main seperti itu ada yang sampai mati. Ada yang sampai tewas. Karena main jalan iseng seperti itu. Karena? Gitu. Nah, jadi gini, ketika spirit itu, entitas itu kita mengundang spirit itu yang bad spirit atau negatif ya, dia berkekuatan besar. Nah, dia itu mempunyai kekuatan itu memanipulasi otak atau enggak pikiran manusia. Jadi manusia yang ada itu berhalusinasi. Jadi kejadiannya waktu itu klien saya itu dia lagi naik motor. Jadi dia kayak ngelihat nenek nyebrang. Jadi dia menghindari itu. Ya udah gitu loh, selesai. Kecelakaan, sekarat, dia sempat cerita sebentar, habis itu lewat juga gitu loh. Kayak begitu. Nah itu kalau saya cek segala macam ya, karena dia main Jalangkungnya sering main-main ya tanpa sesajen, tanpa imbal balik, dan intinya tidak tahu apa yang dipanggil, atau enggak siapa yang dipanggil, atau enggak makhluk apa yang dipanggil. Karena makhluk dimensi lain itu kan sama seperti manusia, ada yang jahat, ada yang baik, dan ada kepentingannya apa, dan ada beberapa makhluk itu dia suka menyakiti manusia gitu loh. Jadi memang ini ya, maksudnya dalam artian kita tuh harus izin dulu gitu, misalkan salah satunya pakai sesajen atau pemanggilannya yang benar gitu ya. Intinya bukan izin ya, intinya kita harus benar-benar istilahnya nih, yang ahli aja seperti saya aja kadang-kadang bisa kecolongan loh. Jadi harus tahu prosedur yang benar gitu. Jadi harus hati-hati banget karena di situ ada resiko yang terkandung. Resikonya itu benar-benar real gitu. Jadi saya bisa sampai mati, bisa sampai kita diteror, sampai kita
bisnis kita hancur, sampai kita pasangan kita juga ninggalin kita, sampai kita sial terus, atau nggak bahkan kita bisa mati kecelakaan karena itu bisa sekali. Makanya itu harus hati-hati dan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan tahu resikonya. Gitu. Ada tanda-tanda khusus nggak sih? Oh, nih yang bisa diajak kerjasama nih, atau enggak? Oh, yang ini kayaknya bad makhluk gitu. Ada tanda-tanda khusus nggak? Ada. Nah, kalau untuk kita praktisi paranormal ini, dia ada pasti yang jahat itu pasti ada tandanya. Ada tandanya. Jadi dia ada tanda-tandanya. Contoh dalam berkomunikasi dia itu sering berbohong ya. Istilah pas kita tes, kita menanyakan satu, dia udah banyak. Istilah terus ada dalam pola komunikasinya, dia mencoba menggiring kita ke suatu hal yang berbahaya gitu loh. Contoh, coba kamu potong tangan kamu, nggak akan kenapa-napa, itu bukti saya ada gitu. Nah, itu satu contoh aja gitu. Jadi sebenarnya ada tanda-tandanya, atau enggak ketika pas waktu prosesi pemanggilan banyak kejadian aneh. Seperti batu ada yang lempar ke arah kita tiba-tiba, atau enggak tangan kita luka tiba-tiba, atau enggak kita ada salah satu anggota kita itu jatuh tiba-tiba. Banyak kejadian yang istilahnya kita bisa lihat, oh ini berbahaya gitu. Pernah pas waktu saya dulu sempat manggil di Medan itu, ada orang yang ikut di saya itu dia sampai terlempar itu masuk ke sungai gitu loh. Padahal jaraknya itu jauh banget. Tiba-tiba bisa kelempar ke sungai gitu. Nah, itu termasuk kategorinya berbahaya. Dan ketika kita udah lihat seperti itu, kita harus langsung stop. Kita harus langsung stop dan kita netralisir. Gitu loh. Cuman nggak semua orang bisa tahu ya cara netralisirnya. Gitu loh. Berarti kalau nggak bisa dinetralisir tuh udah selesai dong berarti, jadi nggak bisa balik lagi ke normal gitu, atau gimana? Kalau nggak bisa dinetralisir, masing-masing dari orang yang mengikuti prosesi ritual pemanggilan Jai Langkung sudah pasti hidupnya pasti bermasalah. Sudah pasti banyak masalah. Entah itu dia bisa stres, depresi, entah. Yang paling bahaya gini, yang paling sering gini, ada bisikan-bisikan yang merintahin dia bunuh diri. Yang paling sering istilahnya dari beberapa orang, ya dia berhalusinasi, jadi dia dengar bisik-bisikan, entah itu dia disuruh bunuh diri atau enggak membunuh orang. Dan terkadang hal ini kalau saya teliti ada juga, kalau kalian pernah baca berita orang yang membunuh keluarganya sendiri, istilahnya ada tuh yang kasus yang seorang kepala keluarga, seorang ayah itu dia bunuh istrinya, dia bunuh anak-anaknya. Nah, itu kebanyakan di masa lalunya itu dia pasti pernah melakukan prosesi ritual pemanggilan Jai Langkung. Itu sudah pasti. 100%. Oh iya? Maksudnya kenapa tuh? Karena apakah karena tumbal, maksudnya tanda kutip itu minta tumbal apa gimana? Dia bukan minta tumbal, tapi karena entitas yang kita panggil itu bisa aja kita sebut aja roh orang yang mati karena dibunuh, dia mau balas dendam, atau enggak roh orang pembunuh yang dihukum mati, kan kita nggak tahu. Atau enggak energi yang berasal dari orang yang benar-benar jahat dan dia itu matinya nggak wajar. Gitu. Jadi itu suatu hal yang berbahaya sekali. Selalu begitu. Makanya saya selalu teliti seperti ini, jadi bilang hati-hati gitu loh. Yang paling bahaya yaitu membunuh orang terdekat gitu. Dia pertama, kalau roh Jai Langkung itu dia bisa bikin kita merasa takut, itu pertama stepnya. Kedua itu dia bikin kita halusinasi. Ketika udah sampai step halusinasi, dia itu merasuki pikiran kita dan dia bisa kasih bisikan-bisikan gitu, dia mengendalikan pikiran kita. Entah itu jadi endingnya bisa bunuh diri atau nggak bunuh orang lain. Kebanyakan seperti itu. Saya tuh pernah jadi penasaran deh, misalkan tanda-tanda nih ketika orang itu udah kena efek samping yang buruk dari main Jai Langkung yang tidak sesuai standar lah gitu ya. Itu kan tadi kan ada
yang tadi ditakut-takutin, berhalusinasi dan lain sebagainya gitu. Cuman waktu itu saya pernah ngelihat orang tuh kayak semacam yang mungkin kena kejadian seperti itu juga. Itu dia didoain seperti itu, kemudian dia muntah kayak cairan kental warna hitam. Nah itu maksudnya ada korelasinya nggak ya sama kejadian kayak gitu, atau nggak ada nggak sih waktu pas dia disembuhin kemudian tuh ada efek-efek tertentu gitu ketika dia udah terlanjur kena bad efeknya gitu. Jadi yang dia muntahkan itu saya bilang itu ektoplasma ya. Ektoplasma itu suatu zat yang ditinggalkan oleh makhluk dari dimensi lain. Itu zat-zatnya dalam bentuk Ektoplasma. ektoplasma. Ya, berarti itu dia benar-benar udah kena istilahnya ketempelan lah ya, antara atau enggak kerasukan dalam tingkat yang parah gitu. Kalau nggak disembuhkan ya kesian, entah dia bisa bunuh orang lain atau enggak menyakiti diri sendiri atau enggak bisa bunuh diri gitu loh. Bahaya. Oke. Terus saya jadi ingat tuh, kan ada permainan kalau di Jawa tuh ada permainan ini towo, itu juga berarti Jalangkung juga ya kenanya ya berarti ya. Iya. Ini towo. Betul. Kuda lumping pun sama. Oh, kuda lumping. Ya. Kuda lumping pun sama. Jadi sama seperti Jalangkung. Kuda lumping pun sama. Gitu loh. Nah, dari pengalaman Koko nih ya istilahnya, ada gak dalam arti yang pas proses pemulangannya itu minta sesuatu? Dalam arti sesuatu yang bisa bilang itu yang tidak biasa. Rata-rata yang paling parah itu minta nyawa. Pernah? Pernah. Udah berapa kali saya alami soalnya. Udah berapa kali saya alami. Nah, itu gimana? Maksud saya kok bisa gitu dalam arti kalau gitu dia itu pura-pura apa gimana? Nah, saya bilang itu dia bukan pura-pura ya. Yang mungkin yang kita panggil itu roh atau enggak energi yang benar-benar berasal dari dulunya mungkin dia jahat gitu loh. Benar-benar entah itu dia dulunya itu mungkin pembunuh berantai. Bisa jadi kan, pembunuh berantai. Atau enggak dia memang punya jiwa psikopat, spirit-spirit jahat lah istilahnya. Nah, padahal kan dalam proses dalam arti pemanggilan biasa pas proses biasa, tapi pas ternyata itu pas pengen dipulangin dimintanya itu gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya gimana? Akhirnya ya kalau dari kasus yang saya tangani sih 100% saya berhasil tanganin sampai beres ya. Tapi kalau untuk kasus yang teman-teman lain yang pernah alami sih ada yang gagal juga. Nah, kalau gagal itu kan bisa benar-benar mati gitu. Entah tadi saya bilang tadi itu dengar suara gitu, entah dia itu depresi, stres, dia mau bunuh diri atau nggak dia bunuh orang lain gitu loh. Bahayanya di situ. Efeknya itu kalau gagal benar-benar kita netralisir ya gagal atau pemulangannya itu gagal. Oke. Kalau gitu ini juga dalam arti kan serem-serem juga dalam arti. Nah, yang selain itu juga saya pengen tanya, sebenarnya itu kalau klien itu sebenarnya itu minta tolong untuk dipanggilkan, itu rata-rata kenapa sih? Dan apakah mereka itu rata-rata menerima jawaban yang ada di pertanyaan mereka gak ya? Kalau misalnya kita melakukan prosesi ritual pemanggilan yang benar, saya jawabnya 50% dapat jawaban yang benar sih. 50%-nya ngaco lah. 50%-nya ngaco. Gitu. Oke, 50%-nya ngaco, 50%-nya benar ya. Rata-rata yang klien itu buat apa tuh dalam arti? Kenapa melakukan ritual ini? Sampai dalam arti kan ya orang kan melakukan ritual ini kan pasti kan ada sesuatu nih ya saya yang ingin mendapatkan jawaban segala macam itu rata-rata apa tuh? Rata-rata yang paling sering sih itu minta nomor togel. Oh, itu beneran serius tuh ya?
Serius, minta nomor togel itu paling banyak. Terus kedua itu saya pernah saya pernah itu manggil jelangkung itu, dia memanggil roh ibunya sendiri. Yang dia itu pertanyaannya itu, dia pertanyaannya simpel. Apakah mama itu dibunuh atau bunuh diri? Oke. Ada yang seperti itu. Dan itu terjawab. Nah, itu terjawab, ternyata bunuh diri. Oke. 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 Nah, sekarang kan kalau yang lagi hot-hotnya ini kan film Jelangkung Sandekala itu. Mungkin sebenarnya in real-nya apa namanya Jelangkung Sandekala itu apa sih gitu? Waduh, saya kurang Nggak belum tahu. nonton jadi Belum jawabnya nonton. secara spesifik jadi nggak Belum. tahu. Belum nonton, baru saya dengar tuh ada film Jelangkung Sandekala. Saya juga nggak dikasih tahu sama Tia gitu. Berarti itu bikinan orang Ternyata film udah keluar. aja kayaknya. Enggak, itu si Gugus soalnya belum nonton juga. Nah, jadi kalau film Jalangkung Sandekala itu adalah penggabungan antara ritual Jalangkung dengan mitos Sandekala. Itu Sandekala, betul. Gus. Kalau Sandekala kan di mana itu makhluk goib itu istilahnya mengisengin atau menculik anak-anak yang bilang maghrib nggak boleh keluar nih, maghrib nggak boleh keluar. Nah, ini di film ini ada ritual Jalangkungnya dan ada makhluk yang berhubungan dengan mitos Sandekala ya. Mitos. Seperti itu Gus. Nah, si Gugus Digabung. digabung jadi gitu. Mungkin ada apa namanya? Kan dia mengambil kata-kata yang harusnya bisa dijelaskan oleh praktisi gitu. Kirain tuh ada sejarah tertentu gitu. Enggak, itu jadi Jalangkung titik dua versi ada Sandekalanya juga. Jadi mitos Sandekalanya ini. Kalau Sandekala kan juga ya mitos yang cukup kental juga ya. Dari waktu saya kecil juga kan dibilang maghrib jangan keluar rumah lo, jangan main di depan lo, saya kan kayak gitu kan kalau kita ya. Seperti Kalau itu. untuk kayak mitos maghrib itu sendiri, jangan keluar rumah, itu saya bisa jelaskan ya. Sampai kala itu juga ada. Jadi waktu maghrib itu adalah, kalau dari penjelasan saya, itu adalah waktu-waktu di mana pintu Transisi. antar dimensi itu transisi memang. Betul. Jadi kalau anak kecil atau orang yang nggak ngerti itu bisa keluar, itu dia bisa masuk ke alam lain. Nah, itu ribet. Itu ribet sekali. Karena saya salah satu termasuk orang yang istilah pernah masuk ke alam-alam seperti itu. Itu ribet banget. Kita kayak orang hilang lah. Jadi istilahnya kita masuk ke suatu tempat yang istilahnya bentuknya sama. Oke. Jadi ya, bentuknya makanya di situ dijelasin ya. Ya, bentuknya sama seperti dunia kita. Tapi itu aneh loh. Itu aneh, saya sempat ngalamin sendiri. Jadi kita mau pulang, itu nggak dapet jalannya gitu loh. Jadi kayak kita muter aja. Loh, kok kita di sini terus ya gitu loh. Itu aneh. Saya pernah ngalamin. Jadi yang tadinya sekitar jam 6 kan maghrib itu sekitar jam 6, bisa balik ke rumah itu aja mungkin bisa besok pagi gitu loh. Iya gitu loh. Karena kita masuk ke dimensi lain gitu loh. Saya pernah ngalamin sendiri, stres itu. Jadi emang benar ya, dalam arti kan katanya itu emang jam-jam maghrib itu transisi antara istilahnya dua dimensi lah kita ngomong ya. Ini jadi mungkin ngomongnya perbenturan atau gimana, dimana misalkan kalau ternyata itu energi kita nih manusia tersebut itu mungkin nih pas selaras dengan energi alam lain ya, itu mungkin bisa dalam arti bisa masuk kali kayak gitu ya, conference ya. Bisa. Cuman kalau saya lihat sih untuk zaman sekarang ya, untuk bisa melakukan hal seperti itu sangat sulit sekali ya. Kecuali kalau kita itu ke daerah gunungan ya, atau nggak ke daerah-daerah terpencil baru bisa lagi seperti itu. Kalau saya bilang sih di Angkeroknya mungkin karena kita hidup di dunia yang udah terlalu banyak sinyal-sinyal kayak sinyal Bluetooth, Wi-Fi atau kayak gitu. Itu pengaruh soalnya.
Itu pengaruh. Oh, oke. Jadi sinyal itu mempengaruhi energi juga ya, karena sinyal kan energi juga ya. Betul, betul. Iya, betul. Dia kayak saling bersinggungan lah. Jadi itu dia berpengaruh. Jadi untuk kita bisa kayak diculik ke alam lain untuk zaman modern kayak gini, saya rasa sih udah sulit sekali, udah nggak mungkin kejadiannya. Oke, oke, oke. Gimana Mbak Mi, ada yang mau ditanya lagi gak? Jadi udah jelas yang mau Lumayan. nonton Jelangkung Sandekala itu penjelasannya. Si Gugus soalnya belum nonton, langsung nembak Tapi pulang. belum nonton. Kalau yang sampai kalah itu, kalau kita kaitkan dengan spirit yang suka nyulik anak-anak, kita panggil ke mediumisasi ke Jelangkung, itu memang efeknya itu bisa bahaya. Itu bisa bahaya karena itu dia pasti ngincar anak-anak dan biasanya korbannya ya, kalau itu kemungkinan kalau dia itu masuk ke tubuh seseorang itu pasti yang spirit itu dia jahat, dia itu pasti menyakiti anak kecil, entah itu anak itu dibunuh atau enggak diculik gitu. Kalau udah Ya kerasukan itu secara garis besar sih emang filmnya sih mirip-mirip nih kayak yang Kofran cerita nih. Kayak gitu, jadi kira-kira kayak gitulah. Tapi itu ya, kalau spirit yang benar-benar yang culik anak kayak gitu, ya itu bahaya memang. itu sangat bahaya. nempel di manusia itu bisa lama. Tanda Bisa kutip lama. seumur hidupnya nih host manusianya itu sampai dia itu bisa ya. Bisa lama. Bahkan di klien saya ada yang nempel bahkan sampai 10 tahun. Tanpa dia sadari. Jadi gini, dia sadari itu ketika dia itu sudah ada pikiran yang aneh-aneh, kayak ingin membunuh orang, kayak pengen bunuh diri. Karena dia bilang, dia cerita ke saya, dia tipe orang yang istilahnya benar-benar hidupnya tidak ada masalah. Kenapa dia mau bunuh diri? Kenapa dia mau bunuh orang? Itu udah aneh. Terus Jadi waktu nggak itu ada logik sama sekali di situ. nah waktu itu cara mendiagnosanya gimana tuh kok? Dalam arti kita kan pasti kan dia 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 kan konsultasi nih, ya kan? Nah, Terus cara konferensi itu mendiagnosa itu, wah ini kayaknya ada something wrong nih. Maksudnya itu gimana tuh? Boleh bagi dikit-dikit. kalau saya sih, kalau untuk saya dengar ceritanya dulu kan, saya dengar Hmm. ceritanya dulu. Habis itu kalau ketika saya dengar ceritanya itu biasanya saya ada berpikir logis terlebih dahulu ya, apakah ini orang benar-benar gangguan kejiwaan kah, psikopat kah gitu. Apakah benar-benar orang waras yang benar-benar ketempelan. Nah, cara satu-satunya itu kita bukan diagnosa, tapi kita ngetes. Kita tes. Jadi Oke. kita ulang lagi ritual pemanggilan itu, kita ulang lagi, kita hadirkan kembali makhluk itu. Harus muncul. Itu rata-rata muncul, dia pasti berubah lagi itu orang. Dia muncul tapi mediumnya udah orang. Jadi manusia yang dirasuki, bukan benda mati lagi gitu loh. Yang tadi mungkin awalnya masuk di batok kelapa doang, tapi sekarang udah merasuk ke orang yang mainin gitu loh. Oke, jadi pas ditanya-tanya itu pasti istilah ujung-ujungnya dulu pernah melakukan itu ya. Iya. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar pasti pernah. Pasti pernah. Secara sengaja atau nggak sengaja gitu. Loh, Ada kan orang yang nggak sengaja gimana? banyak yang nggak sengaja kan, Waduh, kayak jadi takut nih ngomong nggak sengaja. model-model internet sekarang kan banyak orang yang bikin prank atau nggak challenge kayak gitu kan. Ada yang Bloody Mary challenge, kayak kita ngucapin mantra panggil Bloody Mary di depan cermin. Nah, Kaca. itu kan secara tidak sengaja melakukan ritual pemanggilan. Secara tidak sengaja. Padahal tidak ada maksud untuk memanggil. Padahal cuma sekedar bikin konten doang. Banyak yang begitu. Waduh. Buat main-main doang. Atau enggak yang paling, ya ini saya kasih tahu, yang paling simpel itu kepercayaan orang tua zaman dulu, kalau misalkan anaknya mau pipis gitu ya, pasti ngomong anak babi numpang kencing gitu. Sebenarnya kata-kata itu justru kata-kata yang kalau apes itu benar-benar mengundang, benar-benar memanggil. Oh ya? Iya. Waduh. Itu karena bagian dari mantra. Itu bagian dari mantra.
gitu. Oh real ya? Terus kalau mau lewat juga anak babi mau lewat gitu kan ya, bener ya? Iya, jadi karena gini, saya kasih tahu kenapa itu mantra. Dia anak babi mau lewat, jadi ketika kita mengucapkan mantra seperti itu, dia energinya adalah kuat, berarti ada sesuatu yang present di situ, ada sesuatu yang hadir di situ dan kita numpang lewat. Jadi itu suatu memanggil, sesuatu yang bersifat memanggil sebenarnya, yang membuktikan ada keberadaan makhluk lain. Nah, jadi biasanya rata-rata orang yang kena kesurupan atau apa ya, yang sering percaya gitu-gituan, sedangkan orang yang nggak percaya nggak pernah kena. Iya sih, Gitu. bener Karena sih. nggak pernah ngucapin kata-kata seperti itu gitu loh. Jadi kalau dokter bilang ada yang ya mungkin kayak induksi kali ya, Hmm, ada hmm. yang sama kayak proses induksi. Tapi saya bilang ya kayak orang itu yakin ya, orang yakin itu yang paling banyak kena. Bener sih. Jadi mengundang ya dalam arti ya. Karena jadi semakin kamu takut, semakin kamu percaya ya semakin real gitu ya. Bener gak ya Iya, logikanya? betul. Makanya kalau ada yang nonton film Jalangkung itu kan biasanya nanti kalau yang menghayati itu bisa ada yang sampai kesurupan tuh. Nah, biasanya di film horor kan ada itu. Nah, ya orang-orang yang seperti itu gampang kena. Oh, kemungkinan besar yang ya bener juga sih karena biasanya itu orang yang nggak percaya ke hutan pun ya biasa-biasa aja seperti Ya, itu ya. biasa-biasa Dan aja. dalam arti yang iya iya ya menarik tapi serem sih. Aduh. Mulai deg-degan nih. Nggak bukannya apa-apa. Nanti kalau tiba-tiba apa motivasi dari pembuat dalam arti wah ini kultus kultus terus membuat film supaya penonton itu mengucapkan mantranya kan itu kan juga nggak lucu juga ya. Benar nggak kok Franz? Hah? Jadi Ya, tapi mantra-mantra di film saya lihat nggak ada lah yang mantra-mantra benar-benar asli, powerful, benar-benar manggil itu nggak ada. Jadi aman lah. Untuk konsumsi hiburan aman gitu loh. Kalau yang khas kan Itu yang khas kan yang datang datang tidak itu, pulang tidak di itu gitu. nggak berani Takut disebut, bener ya. nggak berani disebut dia langsung. saya kasih tahu. Jadi mantra seperti itu yang jalangkung jalangse datang tidak diundang, pulang tidak diantar itu adalah mantra yang umum. Jadi di mana mantra itu cuma bisa kena kalau buat orang yang 100% Percaya. percaya itu bisa lah. Tapi kalau bagi orang-orang awam yang ateis atau nggak orang-orang yang logis ngucapin mantra kayak gitu nggak akan bisa. Tapi ada beberapa mantra yang asli dari gurunya gitu yang mantra-mantra rahasia. Ya itu jangan harap bisa kabur, itu pasti bisa gitu. Jadi ada mantra yang berbeda gitu. Ada. Nah, ini yang dari tadi ini saya masih berpikir dalam pikiran saya gini, bagaimana cara menurunkan mantra itu atau istilahnya bagaimana seseorang itu diturunkan mantra tersebut itu maksudnya secara itu gimana tuh ya? Maksudnya ada pemilihan khusus atau apa? Wah ini nih nanti nih misalnya kayak conference nanti gua akan mewariskan kepada ini nih untuk mantra ini atau gimana sih? Biasanya kan itu diajarkan sama guru, tapi garis besarnya mantra itu dia mantra yang asli itu yang bisa benar-benar memanggil itu dia akan merubah suasana. Jadi dia itu bisa merubah ketika kita ucapkan dia akan merubah suasana dari suhu ruangan, dari situasi kondisi pencahayaan ruangan sampai suasana hati kita ketika diucapkan itu benar-benar bisa berubah. Jadi ada beberapa mantra yang kalau powerful itu diucapkan lampu tuh bisa kedap-kedip. Secara Gitu fisik loh. ya, Atau maksudnya enggak physical presence. ya tiba-tiba kita bisa kayak ada sentuhan di belakang kita atau enggak ada bulu kuduk kiri merinding langsung. Nah, itu mantra yang seperti itu yang benar-benar menakutkan. Makanya itu cuma diajarkan orang tertentu dengan konsekuensi tertentu gitu. Jadi akan kasih tahu ini kalau ngucapin mantra ini ada mantra buat balikinnya, ada cara nanggulanginnya kalau nggak mau balik gitu. Jadi ada SOP yang berlapis gitu loh untuk benar-benar aman. Karena memang untuk berurusan dengan makhluk dimensi lain ini merepotkan gitu. Urusannya kalau yang berat tuh bisa nyawa melayang. Lalu kalau selama ini ada yang ini nggak sih kok, ada yang menarik nggak selama, maksudnya selama
selama Ko Frans pegang gitu, ada yang menarik banget nggak gitu? Atau misalnya Ko Frans malah jadi kena gitu kan, biasanya gitu kan, kadang kalau misalnya nggak tahu sih ini maksudnya, ada yang bilang katanya kalau misalnya nggak itu malah kitanya yang kena, kita yang kena tempelan atau kena keikutan gitu. Ada yang pernah kayak gitu nggak sih Ko Frans? Ada. Jadi saya banyak sekali orang yang nggak ngerti tentang prosesi jalangkung itu ya pasti ketempel. Kalau dulu waktu pas saya kejadiannya SMA, ini saya cerita ya, SMA saya pemanggilan medium jalangkung itu, mediumnya itu pakai bolpen lah. Betul, saya pensil malah dulu pernah sosokan. Jadi Nah, ada Gugus sesuatu pakai yang aneh bagus. dengan pulpen saya. Pulpen saya itu ada yang aneh loh. Jadi pulpen saya itu Dulu bolpen juga benar. itu bisa Saya pindah dulu tempat bolpen. sendiri. Bisa pindah tempat sendiri. Dia jadi misalnya saya taruh meja di sini, tiba-tiba bisa pindah ke lemari, bisa pindah kemana. Itu tarafnya itu. Dan taraf kedua itu ya dia ada penampakannya lah. Dan penampakannya waktu itu dia bisa nyaru itu teman-teman yang saat itu ikut manggil gitu loh. Jadi misalnya saya main sama Siska gitu. Nah dia itu bisa nyaru wujudnya Siska. Padahal waktu itu saya tanya, kok ada Siska di sini? Padahal Siska itu lagi sakit, nggak masuk sekolah gitu. Pernah seperti itu. Waduh. Jadi dia nyaru gitu ya, jadi orang jadi bentuk makhluk gitu ya, bentuk makhluk maksudnya bentuk manusia gitu jadinya ya. Ya betul. Waktu itu saya panggil dia itu namanya itu ngakunya ibu, matinya karena kecelakaan gitu loh. Gitu ya. Terus ada kalau dari klien-kliennya Conference gitu ada yang menarik banget nggak, sampai yang Conference misalnya susah buat handle atau apa gitu? Atau sampai saya bingung nih sebenarnya apa sih ini? Kalau untuk yang saya susah handle tuh paling cuman satu itu aja ya, karena yang waktu itu saya panggil itu roh yang bunuh diri itu ya. Itu cukup susah dihandle gitu. Jadi kayaknya dari dia itu bunuh diri itu, dia itu kayak ngincer, kayak ngajak-ngajak anggota keluarganya ikutan mati juga gitu. Jadi sempat ada yang ketempelan, ada yang sempat ketempelan juga gitu. Itu karena masa lalunya ya ada bunuh diri itu mungkin. Karena ada beberapa anggota keluarga bilang, saya dimimpi ini sama ini, dia kok muncul di mimpi saya. Nah, dari situlah kita udah bisa lihat awalnya dari mimpi itulah. Jadi dia dimulai awalnya itu diteror dari mimpi. Berarti mimpi itu nggak ada yang mimpi hanya bunga mimpi aja, tapi ada juga yang benar-benar di situ ada kayak koneksi sama dimensi lain ya, berarti mimpi ya. Iya, betul. Kejadiannya begitu. Nah, saya mau tanya nih, Ko Frans, kalau misalkan nih ada yang kena gangguan seperti itu, bisa kayak Ko Fransnya itu harus datang ke orang itu, atau bisa jarak jauh, misalkan pakai Zoom kayak gini, atau harus datang face to face? Kalau untuk kasus yang simple sih jarak jauh pakai Zoom ini bisa. Tapi kalau untuk kasus yang berat itu harus face to face. Harus face to face karena pas waktu kita munculin lagi makhluknya itu harus benar-benar kita hadapan. Gitu, benar-benar kita hadapan. Ada yang kalau yang untuk keras sampai roh jalangkung merasui itu gila loh kekuatannya loh. Ada yang bisa sampai banting orang loh. ada yang cewek istilahnya beratnya cuma 40 bisa banting orang itu yang beratnya itu 80 kilo. Itu di mata kepala saya sendiri saya sempat lihat gitu. Sampai begitu loh. Oke. Mungkin Mbak Ami atau Mas Setiawan ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampai menghela nafas dulu. Jadi sebenarnya sih bukan pertanyaannya, ini pertanyaan tertutup atau istilahnya pesan-pesan aja dari conference dalam arti kira-kira nih pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada para pendengar nih, istilahnya mengenai istilahnya apakah jangan main-main nih dengan permainan jalangkung, atau istilahnya nih hati-hati nih kalau dulu pernah istilahnya tanda kutip
baca-baca mantra ngasal, terus nih udah mulai, saya ada tanda-tanda seperti ini nih, ini ya sebaiknya ya konsultasikan atau gimana gitu. Ada nggak? Ya pasti, misalnya kalau nggak ngerti resikonya itu, menurut saya lebih baik jangan main-main. Istilahnya kalau main jalangkung seperti ini harus ada orang ahlinya yang mendampingi, yang tahu resikonya. Sedangkan kalau udah ada tanda-tanda kita merasa takut, kita ada mimpi, kita ada dengar bisikan-bisikan, nah itu udah, atau enggak medium benda itu bergerak sendiri. Contoh seperti boneka bisa bergerak tangannya atau matanya, atau enggak media papan hijau itu bisa pindah tempat tanpa kita sentuh. Nah itu harus udah hati-hati, harus udah langsung pergi ke paranormal yang benar-benar bisa ya. Saya kasih tanda kutip ya, karena rata-rata kalau ketemu paranormal yang nggak bisa ya masalahnya juga nggak beres-beres, malah tambah kacau. Hmm. Waduh. Waktu dulu saya shower saya bisa nyala sendiri. Nah itu dia, makanya saya bilang itu kan mediumisasi, jadi benda Hmm. mati kalau yang dimasukin spirit ya udah sama kayak Hmm. jalangkung. Nah kalau ada teman saya yang Badung tuh kalau lihat begitu, oh kita tanyain yuk bro, tanyain apa? Tanyain togel gitu dia bilang. Karena kan udah kebetulan tuh udah mediumisasi, nggak usah dipanggil sendiri dia bilang. Hmm. Nah Nah itu kalau yang tambah itu bahaya. kalau saya sih saya cuekin aja. Oh ya udah nyala sendiri nih. Misalnya saya lagi di toilet kan, tiba-tiba waktu itu sempat juga shower nyala, showernya padahal shower yang angkat tutup gini kan tahu ya. Jadi kan Ya. nggak mungkin. Habis itu ya udah paling-paling oh nyala ya udah saya tutup aja udah. Yang penting saya nggak merinding, pokoknya selama saya nggak merinding ataupun benar ada kalanya itu benar-benar mencekam, menakutkan tuh. Dalam arti benar-benar suasana itu benar-benar. Kalau pengalaman saya benar-benar bulu kuduk merinding dan saya kayak benar-benar merasa terancam lah. Nah itu baru itu cukup menyeramkan. Tapi kalau misalkan waktu itu untungnya sih kayaknya cuma iseng doang kali kok ya. Cuma nyala doang. Habis itu udah nggak ada rasa apa-apa Termasuk sih. yang kulkas kebuka ya. Kulkas kebuka juga. Iya ada juga waktu itu. Iya, itu karena kulkas terbuka itu sih, ya lumayan parah. Itu berarti ada yang buka itu. Itu Hmm. cuman kalau Oh. jadi kita harus bisa bedakan benda yang dirasuki sama benda yang berinteraksi dengan makhluk astral. Jadi Hmm. kayak misalkan shower bergerak itu bisa jadi bukan dirasuki, tapi bisa jadi juga ada interaksi makhluk Hmm. astral. Jadi itu aman lah. Atau nggak Hmm. kulkas terbuka, pintu nutup buka, nah itu cuma interaksi doang. Tapi Betul. kalau benda yang dirasuki kayak misalkan udah Terbang. medium jalan, itu dia bisa terbang, bisa pindah tempat Hmm. sendiri. Gini, bahkan ada satu kasus yang paling parah. Itu di daerah Medan dulu yang saya tanganin, itu medium jelangkungnya itu dulu dia sering pakai buat nanya nomor togel. Itu dibakar, itu bisa muncul lagi besok paginya. Wow. Wow. Lalu Gus, gimana tuh Gus? Logikanya Gus. Aduh, nggak ngerti deh. Makanya untung saya nggak pernah main. Ya, itu gila. Itu Nggak usah dibakar, dia malamnya dibakar, besok pagi nongol lagi dengan jelangkung yang sama. Istilahnya waktu itu dia mediumnya tongkat sapu, batok kelapa, sama keranjang buah. Lucu bentuknya. Tapi pas besok paginya nongol lagi itu serem jadinya. Itu udah nongol lagi di tempat yang sama gitu. Maksudnya di rumah Betul. si A, di rumah si A lagi gitu. Iya, Kayak Annabelle gitu ya, berarti ya. iya. Iya, padahal udah dibakar gitu loh. Aduh. Nah, jadi ingat dengerin tuh ya, dalam arti misalkan kalau mengalami hal-hal yang lebih lagi, ya udah. Terus kalau misalkan baru yang berinteraksi, ya mungkin ya saya diabaikan. Kalau saya pribadi sih, ya abaikan aja sih. Dalam arti nggak usah. Ya mungkin nyari perhatian kali ya conference mungkin ya conference ya. Kalau saya konsep saya ini ini mungkin nyari perhatian saya aja apa gimana gitu atau memang Kalau ingin berinteraksi. kalau untuk makhluk astral yang ingin berinteraksi itu kita bisa abaikan. Hmm. Tapi kalau untuk makhluk astral yang sudah
induce atau enggak sudah merasuki suatu benda mati, nah itu udah kita waspada. Iya betul. Jadi Itu sudah tidak bisa kita abaikan lagi. Jadi harus kita ambil tindakan gitu loh. Karena kalau diabaikan kan bisa takut juga. betul betul betul. Nah itu dia tuh. Ya jadi inget ya kayak Mbak Ami tuh di belakangnya tuh misalkan dia mau pulang ya. Rese. Rese. Oke 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 nih. Terima kasih banget nih konferensi untuk sharing-sharing nih mengenai Jalangkung Dalpon istilahnya ya. Jadi untuk memperingatkan kita aja nih ternyata ya jangan menganggap sebuah istilahnya sesuatu itu sebagai main-main karena mungkin aja itu ada konsekuensi yang benar-benar berat untuk kita maupun untuk orang-orang sekitar kita loh ya. Benar ya. Jadi istilahnya ya harus hati-hati dan nanti ya jangan karena penasaran main-main ya akhirnya itu ini seperti itu ya tapi apapun itu ya kita tetap harus punya iman juga dan nanti itu yang terutama sih seperti itu. Oke kalau gitu nih terima kasih banget nih konferensi untuk Ya, sharing-sharingnya Mbak Ami, makasih juga nih untuk meluangkan waktunya nih dan Mas Gugus nih kita juga terima kasih untuk kita ngobrol-ngobrol nih sekali lagi untuk para sobat BBC9 jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you. Terima kasih. terima kasih.